Kami patriot, kami patriot, kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Jasa, NIM 2108-6036, akan menyampaikan tentang materi play dan game dalam filsafat. Play merupakan suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela, tapi mengikat sepenuhnya dengan tujuan dalam dirinya, disertai oleh perasaan tegang dan gembira dan kesadaran. Bermain atau play mempunyai sifat esensial adalah aktivitas untuk hiburan tidak memperbandingkan. Bermain adalah segala aktivitas untuk memperoleh rasa senang tanpa memikirkan hasil akhir, yang dilakukan secara spontan tanpa paksaan orang lain. Yang harus diperhatikan adalah bahwa bermain haruslah suatu aktivitas yang menyenangkan, tidak boleh ada paksaan untuk melakukan kegiatan bermain. Walaupun kegiatan tersebut dapat menunjang perkembangan aspek tertentu, kegiatan bermain yang dilakukan harus berdasarkan inisiatif dari pemain sendiri. Seorang pemain harus diberi kesempatan untuk memilih kegiatan bermainnya sendiri dan menentukan bagaimana melakukannya. Bermain atau play adalah fitrah manusia yang hakiki sebagai makhluk bermain atau homo ludens. Bermain suatu kegiatan yang tidak berpretensi apa-apa. Dalam bermain terdapat unsur ketegangan yang tidak lepas dari etika seperti semangat fair play yang sekaligus menguji ketangguhan, keberanian, dan kejujuran pemain. Walaupun tanpa wasit pun, permainan anak-anak terlihat belum tercemar. Dalam bermain terdapat unsur ketegangan yang tidak lepas dari seperti semangat fair play yang sekaligus menguji ketangguhan, keberanian, dan kejujuran pemain. Walaupun tanpa wasit, pemain anak-anak terlihat menyenangkan dan bergembira. Ini merupakan bentuk permainan yang belum tercemar. Dalam bermain, pendidik etika yang ada tidak mengenal pada suatu ajaran tertentu, karena anak bermain tidak melihat sisi religius, tema dan bentuk pemain, karena tidak ada aturan dalam hal sekaligus dalam bentuk permainan. Pendidik etika di sini yang membentuk manusia yang baik dan kritis, sehingga proses pemberian pembelajaran lebih bersifat mengembang daya pikir kritis dengan mengamati realitas kehidupan. Seperti melihat harimau, maka anak akan meniru gaya harimau yang menerkam mangsa. Si mangsa sudah tentu adalah teman pemainnya. Temannya akan berjuang mempertahankan dengan bergelut. Bermain dalam alam anak memberikan konsep anak bertanggung jawab terhadap permainan tersebut. Ketika terjadi perselisihan, maka tanggung jawab anak terhadap permain ini membantu dalam pengembangan moralnya. Masuk ke games. Games merupakan bagian dari play. Permainan yang sudah dibatasi oleh suatu peraturan yang dikembangkan untuk ditaati agar pemain tersebut bisa berjalan dengan aman dan adil. Permainan sudah dikondisikan dengan aturan yang resmi, biasanya berbentuk kompetisi. Game berasal dari kata bahasa Inggris yang memiliki arti dasar pemain. Permainan dalam hal ini merujuk pada pengertian kelincahan intelektual. Game juga bisa diartikan sebagai anak keputusan dan aksi pemainnya. Ada target-target yang ingin dicapai pemainnya. Kelincahan intelektual pada tingkat tertentu merupakan ukuran sejauh mana game itu menarik untuk dimainkan secara maksimal. Pada awalnya, game identik dengan permainan anak-anak. Kita selalu berpikir game merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak yang dapat menyenangkan hati mereka. Dengan kata lain, segala bentuk kegiatan yang memerlukan pikiran, kelincahan intelektual, dan pencapaian terhadap target tertentu dapat dikatakan sebagai game. Dalam kamus KBBI, game diartikan sebagai permainan. Permainan merupakan bagian dari bermain, dan bermain juga bagian dari permainan. Keduanya saling berhubungan. Permainan adalah kegiatan yang kompleks, yang di dalamnya terdapat peraturan, play, dan budaya. Sebuah permainan adalah sebuah sistem di mana permainan terlibat dalam konflik buatan. Di sini permainan berinteraksi dengan sistem dan konflik, dan permainan merupakan rekayasa atau buatan. Dalam permainan terdapat peraturan yang bertujuan untuk membatasi perilaku pemain dan menentukan permainan. Game bertujuan untuk menghibur. Biasanya game banyak disukai oleh anak-anak hingga orang dewasa. Game sebenarnya penting untuk perkembangan otak, untuk meningkatkan konsentrasi,
konsentrasi dan melatih untuk memecahkan masalah dengan tepat dan cepat, karena dapat game terdapat berbagai konflik atau masalah yang menuntut kita untuk menyelesaikan dengan cepat, tapi game juga bisa merugikan, karena apabila kita sudah kecanduan game, kita akan lupa waktu dan akan mengganggukan kegiatan aktivitas yang sedang kita lakukan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.